Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir di studio narasi seorang narasumber yang CME ini. Apa itu, Bu? Bukan cengkraman mata elang ya. Iya Kalau CME itu kan cengkraman mata elang ya, inovasi daerah ya yang iya, dimotivatori dari Puskesmas Bonang 2 ya. bener. Kalau yang ini CME yang cantik, Apa itu? menarik, dan energik. Waduh, ya Allah. Beliau adalah dokter dari Puskesmas Karanganyar Karanganyar satu. 1, Iya Bu Dokter Alivia Firda Husnihita. Kita panggil siapa ya Bu Dokter ya ini? Dokter Ita? Karena masih muda. Iya, Ini saya panggil Mbak Dokter boleh Ita. boleh. Boleh, apa Sangat aja. muda sekali ini ya dan sangat cantik seperti tadi ya, CME CME. ya. Oke, baik Mbak Dokter Ita, nggih, Boleh boleh. terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Nggih, Nggih sama-sama Mbak Sofi. Nggih, nggih. alhamdulillah bisa, diberikan kesempatan untuk mampir ke podcast-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Iya, baik. Nanti kita bersama dengan para sahabat sehat di luaran sana Siap ini, siap Kak siap. Dokter Ita ya. Baik, sebelum kita ke materi, Iya, ini saya persilahkan Kak Ita untuk menyapa dulu nih sahabat sehat boleh yang sudah boleh. menunggu. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Alivia Firda Husnihita, biasa dipanggil Dokter Ita. Saat ini bekerja di Puskesmas Karanganyar satu, gitu. Oke. Baik, narasumber yang satu ini selain cantik, beliau ini adalah sebagai dokter umum dari Puskesmas Karanganyar 1, juga sebagai PJPPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, juga sebagai PJ lintas Klaster, klaster iya, ya, di bener. sana, seperti itu. Jadi luar biasa sekali nih, super sibuk Alhamdulillah mungkin ya? alhamdulillah Jadi semua bermanfaat, iya bermanfaat iya. untuk masyarakat Amin pada amin, umumnya. mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin semuanya. amin amin. Jadi tema podcast pada hari ini itu adalah dengan semangat Sumpah Pemuda, wujudkan generasi sehat. Iya, siap. Padahal Sumpah Pemudanya belum ya. Belum belum. Tapi nanti kita duluin ini ya, Iya, karena boleh kita boleh. ini ya, Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kak Dokter Ita Iya ya, gitu. Jadi generasi sehat, ngomong-ngomong terkait dengan generasi sehat, itu adalah generasi unggulan ya, yang mana kita sangat butuhkan sekali, iya, harus. apalagi untuk negara kita, Iya, karena bener. di tangan generasi yang sehat itu ke depannya kita tumpukan atau apa ya, kita harapkan ya, Mhm, kiprah dari iya, anak-anak yang saat ini ya, dan jiwa juga muda jiwa harus muda sehat. yang Iya, sehat. Jadi sehat, kuat, produktif, produktif. seperti itu. Jadi ngomong-ngomong terkait dengan materi kita, ini generasi yang sehat. Iya, betul. Menurut Bu Dokter Ita atau Kak Dokter Ita sendiri itu, generasi sehat itu yang seperti apa tuh, Kak Mhm. Dokter? Jadi kalau generasi sehat itu Mhm merupakan generasi yang memiliki kualitas kesehatan yang bagus gitu ya. mhm. Ini gunanya untuk meningkatkan dari kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat, Oh seperti itu. gitu ya, Iya kualitas yang bagus. iya, dari kesehatan kita, kualitasnya harus Kesehatannya, baik oke, sebagai heeh, menyeluruh, menyeluruh, baik jiwa, jiwa, baik itu fisik, fisik, heeh, dan juga sosial. sosial, Iya, dan juga mentalnya mentalnya, iya ya, juga harus iya sehat ya, iya, Kak Dokter harus ya. harus Jadi harus. kalau misalnya baru sehat secara fisik, ternyata mentalnya Mentalnya tidak, mhm, tidak berarti belum juga, belum 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 sehat dinyatakan ya. iya, belum Artinya dika secara menyeluruh harus kesehatannya, menyeluruh, iya. gitu. Baik, generasi yang sehat itu caranya bagaimana tuh, Kak, untuk Oh iya, mewujudkan untuk mewujudkan gitu ya, generasi gimana yang sih cara sehat? bisa Heeh, bikin atau gimana cara mewujudkan generasi yang sehat itu dengan sehat, apa? Dengan cara betul. cerdik, Mbak Sofi. Cerdik, Iya, cerdik. Ada istilah dari cerdik. iya, cerdik cerdik cerdik. Oh gitu ya? Ada? Ada Iya ya? itu dari Kemenkes nggih, itu dari Kemenkes, itu Mhm suatu istilah yang mhm. dipakai dari Kemenkes untuk mewujudkan generasi sehat itu singkatan. Oh, Mhm. jadi cerdik itu tidak
cerdik secara bukan, harfiah iya ya, iya, tapi tapi ini mengandung heeh, arti, arti iya bener, cerdik. cerdik, Berarti heeh, bagiannya adalah dari beberapa beberapa kata kata, atau iya, beberapa huruf. iya betul betul, C-E-R-D-I. CERDIK, heeh. Apa Apa ini? itu ya, Mbak Sofia? Boleh saya Mungkin jelaskan? iya, Boleh ya? silahkan ibuin, Iya. heeh, Cerdik nggih, mhm, yang pertama C, C. itu cek kesehatan secara rutin atau cek Mmm, kesehatan secara berkala, mhm gitu. Itu bagaimana ya, kadang-kadang kan kita mhm juga nggak begitu ngeh nggih. mhm Jadi misalkan, oh cek kesehatan itu harusnya seperti apa. mhm Nah, itu minimal kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun. Itu bagi masyarakat yang tidak ada keluhan. mhm Beda lagi kalau misalkan sudah ada keluhan, mhm sudah punya riwayat darah tinggi, kecap mhm manis, itu kan mhm, harus lebih rutin lagi. mmm, Misalkan 1 bulan sekali, itu kalau yang untuk penderita hipertensi, darah mhm tinggi. Nah, misalkan kok untuk seperti kita, mhm kita tidak ada keluhan, nah itu mhm. baiknya minimal 2 kali dalam 1 tahun, seperti itu. Baiknya 2 kali dalam setahun Iya, kita betul, harus heeh, melakukan cek kesehatan. mhm. Apakah sahabat saya juga melakukan? Ah, Tanya pada iya. diri Anda sendiri. Iya, terus Gitu. kadang ada yang tanya, Mhm "Ini yang dicek apa aja ya, mhm Mbak Sofi?" Gitu mhm, ya? iya, Heeh. betul betul. Nggak harus yang harus dari kepala sampai kaki, yang sampai menyeluruh dengan ronsen itu sebenarnya tidak seperti itu. Nah, Mhm, dalam cerdik ini, minimal kita melakukan pemeriksaan yang sederhana-sederhana dulu. Seperti apa contohnya? contohnya? Mhm. Pemeriksaan tensi, tekanan darah. Nah, itu kan hal sepele ya, Mbak Sofi. Sepele Iya, tapi sepele. sebenarnya sangat Sebenarnya penting sangat sekali. penting. Iya, Mhm kadang-kadang kalau banyak nih, mhm dari kita, masyarakat kita yang tidak ada keluhan, mhm tiba-tiba misalkan mengantar orang tuanya, mhm "Oh minta, 'Mbak boleh dicek dong, mhm sekalian nganter ibu.'" Nah ternyata waktu dicek mhm. tensinya tinggi, bisa Oh, sampai 150, heeh. Nah itu kan 150. kita meminimalisir Mhm ya, mhm. jadi lebih lebih cepet Lebih dini, terdeteksi, iya lebih lebih dini dini, gitu makanya ya, itu dibutuhkan 2 kali dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Iya, selain tensi atau Mhm tekanan darah, mhm. kita bisa cek juga berat badan, tinggi badan. Nah, Aduh, iya, berat badan. kadang gini, enak-enak ini makan, terus Mhm. tiba-tiba sekali sekali nembak, ternyata ininya, pegasnya, jarumnya bergeser ke arah Gitu ya? iya. Aduh, perlu waspada Ternyata ini. pre-obes. Nah, ini kan iya, Preobes. kadang-kadang kan, kita perlu aware ke diri kita, Mhm mhm mhm. seperti itu. Aduh, jadi malu ini Oh gitu, saya dengan jangan dong. ukurannya. Kalau saya termasuk obes juga Oh dong gitu soalnya, ya? iya. Berarti harus lebih semangat Semangat lagi lagi menjadi untuk generasi sehat dong, iya, betul, seperti iya. tema kita pagi hari Betul ini. betul, tapi insya Allah sehat faktor Alhamdulillah, ini, iya walaupun harus dong, cuman butuh waktu aja butuh untuk waktu, olahraga. proses iya, Nah, itu waktunya yang susah, gitu. waktunya yang harus Heeh, dicari ya, iya Bu iya, Sofi. betul. Iya iya, terus gimana, Apalagi ya gitu untuk ya, cek? tinggi badan, berat Mhm badan, kemudian cek gula darah gitu mhm ya, terus kolesterol. Nah, mhm itu juga kita perlu pemeriksaan karena fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi atau mengukur fisik tubuh kita itu seperti apa. Jadi kita mhm lebih bisa mengantisipasi nggih, mhm kalau misalkan kita, oh dikit-dikit nggak harus nih yang ada keluhan baru mhm periksa, mhm tapi kita boleh kok yang tidak ada keluhan, mhm. namanya kunjungan sehat, bukan lagi kunjungan sakit. Oh, gitu? Seperti Emang iya, ada istilah kunjungan iya, sehat? iya Ada? dong, ada dong, Kayak di puskesmas itu iya. PISPK ya? PISPK iya betul, Mhm mhm kunjungan. Jadi kalau kunjungan kan nggak harus kita yang dari nakesnya, nggak harus mhm, yang mengunjungi ke door betul, to door ya, heeh, tapi kita sebagai warga mhm atau masyarakat, kita boleh kok secara mandiri walaupun tidak ada keluhan, mhm, boleh kita berkunjung ke puskesmas. puskesmas atau tempat praktek yang lainnya boleh, monggo. Untuk apa? Bisa konsultasi, bisa Mhm tadi minimal cek tadi nggih. Jadi mhm. tidak harus serta-merta orang yang sakit berkunjung ke Mmm, puskesmas, seperti itu. jadi tidak harus nunggu sakit loh Iya para dong, sahabat iya. sehat ya Nanti ya. kalau yang nunggu yang sakit dulu, otomatis sudah tidak sehat lagi, Heeh, nanti kita lebih ini, meminimalkan penyakitnya kurang, berarti promotif mmm, preventifnya kita kurang ini mhm, berarti Mbak Sofi, gitu nggih, ya. iya. Jadi harus Iya, rajin-rajin untuk betul. cek Cek iya, kesehatan minimal 2 minimal kali dalam tahun itu udah 2 kali ya? iya, 2 kali dalam satu Heeh, tahun gitu. itu untuk mendeteksi salah satunya itu hipertensi itu kan silent killer.
betul betul. Ya, jadi memang apa Kadang ya, tidak ada keluhan, iya, tiba-tiba datang tensinya mhm, 160, mhm, 170. Nanti itu kan jangka panjang ya Mbak mhm, Sofi ya, komplikasinya mhm, untuk ke depannya ndak cuma 1 bulan, 2 bulan, mhm, tapi kita mikirkan ke beberapa tahun ke depan karena mhm. efeknya kan banyak. Banyak ya Iya nanti, banyak, jadi bisa ke otak, mhm, ke jantung, kemudian ke ginjal juga berpengaruh stroke dan lain iya, sebagainya stroke, ya, salah mhm, satunya dari itu nggih, dari jadi hipertensi ya. dari darah Jadi kayak tinggi. silent killer tadi ya, Betul, pembunuh yang pembunuh diam-diam. iya, terutama itu silent killer-nya tuh kebanyakan ke para pria, Mbak Sofi. Kenapa itu? Kenapa ya? Kenapa ke para Kenapa ke pria? para pria? Karena biasanya kalau ibu-ibu ini ada sedikit keluhan, mesti langsung pengennya berobat. Mhm, Tapi beda sama bapak-bapak. kenapa? Kalau bapak-bapak biasanya cenderung ini dianggap hal sepele. Oh Ada itu ya keluhan sedikit bapak-bapak iya, ya, kayaknya Mas seperti itu Sabto ini. sih. Mas Sabto udah bapak-bapak belum? Tapi Belum. kalau udah belum bapak-bapak masuk ya? Yang penting laki-laki ya, Yang Dok? penting laki-laki Heeh, iya, karena kan Dok, biasanya itu seperti itu. Mas Sabto, yang penting laki-laki loh, kaum Iya, laki-laki lebih hati-hati. banyak Mhm, gitu. lebih banyaknya Iya, ya. bener bener. Walaupun tidak, kemungkinan juga yang Perempuan perempuan, iya, kan seperti tetep itu. tetep, tapi kebanyakan laki-laki itu yang cenderung ini, apa, agak susah Agak susah, untuk meriksa kayak gitu, karena Mbak Sofi. menganggap abai ya, Iya, lebih lebih suka bekerja kali ya, mencari nafkah. fokusnya beda gitu Fokus, ya. heeh. Itu yang cek secara Iya, secara berkala, berkala, jadi betul. dari atas Sampai ke sampai bawah, bawah mungkin heeh, dari semua usia semua usia mungkin, betul, dari mulai mhm, bayi ya, Mbak Sofi, mhm, jadi mhm, Dari bayi mhm, sampai lansia. sampai lansia, Iya, apalagi sekarang juga puskesmas ada program ILP ya. ILP. Jadi iya, ILP itu apa bu Dok? integrasi layanan Primer? primer. Oh Iya, itu oke. jadi semua siklus kehidupan jadi satu di situ. Oh Mulai gitu dari ya? iya, mulai dari bayi, hamil Hamil ibu sampai dengan hamil lansia sampai ya? lansia itu semuanya bisa diperiksa di situ. Baik sahabat sehat ini loh ada ILP ya. Jadi semua siklus Kehidupan kehidupan, semua usia bisa bisa. datang ke Boleh datang untuk pemeriksaan tadi. Posyandu Iya, ILP posyandu ILP, ya iya betul namanya, iya betul betul. integrasi layanan Primer, primer. iya, Jadi tidak harus nunggu sakit karena betul. sekarang bolehlah berkunjung ke puskesmas itu bukan hanya sekarang ya, Bukan, dari iya, dulu dari dulu ya, dari harusnya, dulu iya, harus, tidak harus nunggu sakit, tapi betul. orang sehat pun boleh Boleh sekedar kalau mau konsultasi mungkin boleh, terkait pernikahan pernikahan, boleh, boleh, atau terkait atau kesehatan iya, remaja, atau boleh, mungkin haidnya kok nggak nggak lancar ini lancar, betul kenapa, betul, boleh konsultasi. boleh. Ada juga ya konsultan ya? Kalau di puskesmas ya? Mmm, Konsultasi. Jadi misalkan kok ternyata dia butuh ke gizi juga mhm, pun, kita ada ada ya? konsultasi Mhm, gizi. mhm. Jadi Misalkan, "Oh kalau ini berat badannya tidak naik-naik," mhm, seperti itu. "Ini kok darah tinggi, kencing mhm, manis," juga kita bisa, mhm. konsultasikan. Apalagi misalkan calon pengantin itu ya Calon heeh, pengantin ya, calon pengantin itu kan rata-rata ininya loh Dok, lingkar heeh, lengannya ya? nilainya itu Heeh, kadang, betul betul. menuju ke kek ini ya, Iya, kurang energi energi kronis, kalori iya heeh, kalau kronis, seperti itu. Itu yang baru baru ya? C. C. Masih ada beberapa huruf lagi ya, Mbak Heeh, Sofi ya, heeh. Yang apalagi E ya Dok, yang E, E heeh, itu enyahkan asap rokok. enyahkan Nah, asap susah sebenarnya ya, Mbak rokok. Sofi, ini ya, Mbak Sofi. Ini Susah nih, banget ya, Mbak. susah ya? Iya, tapi kita harus optimis, harus kita Susah belum tidak berarti tidak bisa, iya betul, tapi susah bertahap bertahap, bertahap, iya ya secara bertahap. pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, kita tidak henti-hentinya ya, Mbak Sofi, Mhm, dari dinas mhm, kesehatan juga, ada promotor, itu mhm, kita tugasnya tidak jenuh-jenuh mhm. ya, untuk Mengingatkan, mengingatkan, melakukan edukasi, karena rokok sendiri kan dari satu batang aja itu ada mhm. beberapa ribuan, 4 ribuan zat berbahaya bagi tubuh. Nah, Oh, itu zat berbahaya itu mhm. apa ya? Banyak macam-macamnya, nikotin, Racun. seperti iya racun, kayak gitu, banyak Wahai kaum jenisnya. bapak Nah itu ya, ya, kok mulai kaum pria, tidak hanya pria loh, saya iya lihat di sekarang beberapa mhm, daerah juga perempuan juga banyak banyak, merokok iya, ya. banyak Mbak Sofi, ada yang cewek gitu Mhm, ya, nggak harus kalau saat ini bukan hal tabu lagi mhm, di masyarakat sekarang, di luar mhm, gitu, maksudnya di dunia luar, umum pun banyak. mhm, Kemarin saya baru lihat kemarin waktu Car Free Day itu, mhm, cewek Mbak Sofi, di lingkungan Car Free Day padahal ya mhm. itu, pada ini asik rokok, kayaknya sih menikmati, tapi ya kita harus optimis ya.
Pasti harus ya, suatu saat bisalah bisa kita menerapkan, harus apalagi di mhm, kabupaten kita itu sudah kawasan kawasan tanpa tanpa rokok rokok, iya, ya KTR KTR, ya, betul sudah betul, itu harus iya, digaungkan, betul. itu. Ini tidak Mhm, hanya tugas dari orang kesehatan kesehatan, iya, betul, tapi tetapi semua lintas lintas sektor program, iya, lintas betul, sektor, harus mhm, mendukung. Karena apa? Karena dampaknya bukan bagi kesehatan aja, Mbak Sofi, tapi juga dampaknya bisa ke dampak ke keuangan. Pengaruh keuangan, ya? pengaruh. Pengaruh dong. Satu bungkus itu kira-kira berapa sekarang? Berapa Mas Berapa, April? Mas? Saya tidak tahu, saya tidak perokok. Oh Oh, gitu, bagus bagus, bagus bagus. bagus. Mahal Mbak Nah, Sofi sekarang. mahal ya? Berapa? Kurang lebih 20-an kali ya? Coba Nih, lebih ya? Oh itu yang lebih? murah Bu Oh Dokter, gitu ya? Kalau yang mhm. mahal bisa sampai 50-an mungkin ya, satu batang? Ada Satu batang, satu satu pak. Nggak tahu Mas, dua apa puluh lima sampai 25-an ya? 30-an ya, Mas, ya? Heeh, padahal itu kalau bisa Mhm, kita ganti buat menabung, beli tabung, buat mhm, beli susu, susu, anak telur, itu nah itu kan bisa manfaatannya lebih manfaat besar. iya, betul betul. Makanya kalau bisa Mhm. kita harus optimis untuk mengenyahkan asap rokok, gitu. Iya, karena memang asap rokok sendiri selain berbahaya untuk diri kita Betul, sendiri, yang lebih utama adalah yang menghem menghisap mhm, menghisap rokok buangan asapnya, rokok atau pasif lebih, rokok iya pasif, betul betul, betul. Itu yang lebih berbahaya, artinya mhm, selain menzolimi diri sendiri, juga menzolimi orang orang lain, tapi lain. kadang-kadang tidak Tidak merasa. Iya, merasa, itu PR kita PR bersama. betul betul. Ya, betul, itu yang Kedua menyahkan asap iya, betul. rokok. Yang R, Dok? Mhm. R berarti rajin beraktivitas fisik, Kak Sofi. Aktivitas fisik Heeh, harus rajin, harus seperti rajin. apa Apa itu ya tuh, aktivitas Kak? fisik itu Nggih, ya? Aktivitas fisik itu pergerakan dari anggota tubuh. Nah, ini fungsinya agar tubuh kita sehat dan bugar. mhm. Kita perlu lakukan minimal 30 menit dalam satu hari. 1 hari tiga Minimal puluh 30 menit. menit Iya, harus harus bergerak. beraktivitas. Iya, Aktivitas ya, Dok, ya? bergerak. Iya, Jadi betul. beraktivitas itu kan macam-macam Macem-macem, ya? Seperti apa ya itu? contohnya apa ya, kadang kan kita mikirnya kalau aktivitas berarti olahraga di luar gitu Mhm, ya, padahal tidak harus sih, beraktivitas di luar, di mhm, rumah pun kita juga bisa ya. mhm. Contohnya misalkan kita sit up, Sit back up, up, backup ya. kemudian plank kayak gitu Apa ya. itu plank? Plank itu kita rebahan Mhm, kok rebahan, kebalik. Kalau plank itu kita posisinya tengkurap, mhm. kakinya gimana ya Mbak Sofi contohnya? Ini tangannya gini ya, tangannya senderan ke lantai, Heeh, kemudian kakinya lurus, nahan badan. mmm, Coba deh Mbak Sofi, 5 menit tahan ndak? perlu Kata dicoba. kata Mas Sabto 1 menit nggak tahan gitu. Itu simpel ya Mas Sabto Kayak ya, kayak tahu. susah itu sebenarnya. Susah ya Iya plank bener, ya? Coba kalau deh nanti tak lihat, tak boleh browsing-nya, ya, gerakan plank coba. betul Itu betul. fungsinya apa, Dok? Itu fungsinya buat ini, buat bikin otot kan bisa pengaruhnya banyak ya, dari Heeh, otot lengan karena kan nahan badan, heeh, kemudian dari perut, heeh. perut juga bisa, kemudian dari ini paha, otot paha, itu juga Bedanya apa sit up sama beda. beda Kalau ya? iya, kalau sit up kan dia gerak naik turun nih, Mhm. kalau yang plank itu posisinya tetap stagnan kayak gitu, Diam aja. diam Mmm, diri, sambil melamun apa memikirkan yang lain, Mas? Waktu paling lama Iya, betul betul. Itu juga butuh energi ya, Mas. Heeh, susah sekali. oke. Iya, dicoba, boleh dicoba, Mbak Sofi. setahun Mbak itu. Mungkin ya, Masa? kelihatannya sepele, Mhm, tapi itu juga bisa membakar kalori lumayan, mhm. gitu. Ini CER. CER, Ya, cerdik olahraga ya. heeh, betul. Berarti kalau tadi, dikatakan aktivitas fisik ya berarti tidak harus olahraga ya? Tidak harus, Heeh, jadi yang simpel-simpel aja di yang rumah, penting bergerak gitu ya, bergerak. Dok? Misalkan Mhm. kok punya anak balita Menyapu, gitu ya, heeh, misalkan punya balita, kita mhm, rebahan aja, diangkat, mhm, dinaikin turun. Nah, ini kan menggerakkan otot lengan, mhm. itu juga termasuk aktivitas Oh gitu fisik. ya, Iya. yang nggak punya balita, Dok? Nggak punya balita ya tadi, plank, sit up, back up, Iya, kalau nggak pakai kayak air mineral mhm, dikasihkan ke botol, mhm, botol minuman diisi air, dipakai buat beban itu juga bisa. betul ya. Kalau memang tidak punya,
anak balita, Gitu gitu. ya. Iya. Berarti selain itu juga aktivitas harian boleh, bisa dikatakan Kalau sebagai aktivitas harian apa dulu? menyapu, Menyapu, mengepel mengepel, boleh kalau itu. Tapi masak, kalau aktivitas terus hariannya menulis di depan menulis. komputer, belum ya Mbak Belum Sofi? ya? Iya, Oh, belum. Heeh, gitu ya. iya, Yang penting bergerak, ada move bergerak. Iya, move ya, betul ada betul. pergerakan dari perpindahan satu tempat ke tempat yang lain Betul gitu ya. betul, iya. Jalan kaki Mbak yang Jalan kaki Jalan yang mungkin kaki, jogging jogging, gitu iya ya. Ya betul. ya lanjut Dok, ini asik nih. Ini Mhm mhm cerdik ya, mhm. C D sudah, E sekarang, D. sudah, R sudah, kita beralih ke D. D Mhm. ini diet Diet gizi seimbang, diet gitu. gizi Heeh, seimbang. Mas diet. Sabto, Mas Sabto, waduh, lagi-lagi Mas Sabto gitu saya baru ya. diet loh. Oh gitu ya, betul betul. Saya juga lagi mencoba diet Mas sekarang, karena berat badannya sudah mulai naik ini Mbak Sofi. berapa? Ini 54 deh. Itu Mas Sofi sangat berapa jauh ya? dari kalau saya mah hampir berapa ya? Berapa? Harus ya Mas Sabto Heeh, ya, dari niat kalau diet gizi seimbang itu mhm. kita mengkonsumsi, bahan yang dibutuhkan oleh tubuh Tubuh ya. iya, tapi dalam porsi atau jumlah yang sesuai kebutuhan. Mmm, Ini meliputi karbohidrat, karbohidrat, kemudian protein, mhm, lemak, itu tetap harus kita konsumsi, tapi dalam jumlah yang yang sesuai iya, seimbang, yang seimbang, sesuai sesuai kebutuhan, sesuai gitu. kebutuhan ya. Iya, Kalau ibu sesuai hamil sama lansia ya beda ya lagi. beda, iya. Orang tua sama Sama remaja, remaja sama beda, anak juga iya, beda beda. ya, seperti itu ya. Nanti ada Balita juga ilmunya beda. sendiri ya? Ada itu, Kalau untuk, berbicara terkait dengan gizi gizi, seimbang itu nanti satu luas tema lagi ya, iya, luas ya? iya, nanti kalau kita jabarkan di sini terlalu lama nanti ya Iya iya Mbak iya, Sofia, karena butuh waktu mhm lagi mhm. itu. Jadi kalau istilah di kesehatan tuh ada isi piringku itu mungkin Iya, ya? betul betul, isi Mewakili ya piringku kalau saya. iya. Mhm Ini porsinya ya, itu mhm karbohidrat berapa persen, mhm. kemudian dari protein berapa persen, Sayur, sayur buah, iya, itu seperti apa. Ada contohnya kan kalau isi piringku ini ada iya, gambarnya ya. gambarnya, ini Kalau nggak harusnya nasi ukurannya ya iya, ini, kayak ini lauk gitu. iya, betul. Itu ya tadi, biar gizinya seimbang. Jadi yang masuk ke tubuh kita Mhm. sesuai kalorinya. Sesuai Iya, kebutuhan kebutuhan tubuh tubuh, gitu ya. Jadi betul. tidak berlebihan sehingga jadi menumpuk Menumpuk di sama saya, kayak saya, menumpuk di satu tempat gitu ya. satu tempat, betul. Menumpuk di tengah itu. Kayaknya itu dari atas sampai bawah Mbak Sofi kan? Itu, Iya, full itu. full ya, makanya harus lihat ini Mas Sabto ini. Sabtu, Heeh heeh heeh. mhm, Iya, itu baru baru yang yang D D ya, iya. heeh. Kemudian Kemudian I, I, lanjutannya mhm I, istirahat yang cukup gitu mhm. Mbak Sofi. Jadi kalau misalkan orang dewasa itu istirahat minimal kan 6 sampai 8 jam gitu Mbak Sofi. 6 sampai 8 itu Bagi orang yang yang dewasa, dewasa. iya. Kalau yang anak-anak Mhm. kurang lebihnya 14 sampai 16 jam. Mmm, beda ya? Kebutuhan Beda, anak-anak sama ini, beda. jadi nanti semakin ke lansia juga Semakin beda ya? semakin ke lansia semakin beda. Sedikit ya Iya yang harus iya, ini ya? betul. Itu kita harus kadang kan, "Oh, ini asik lembur nih, Mhm lupa mhm, jam malamnya, heeh, ternyata harusnya, aku nanti malam tidur jam 9, mhm ternyata masih lemburan mhm kerjaannya numpuk sampai jam 11, mhm, ting dong, mhm, Berarti kan istirahatnya kurang kurang, apalagi bangunnya jam berapa gitu. mhm Apalagi kalau tempat kerjanya lebih jauh, otomatis mhm, kan bangunnya lebih pagi lebih lagi awal heeh, gitu kan, otomatis kurang ya kurang tidurnya, itu juga istirahat, mempengaruhi kan mempengaruhi ya? mempengaruhi fisik kita. Iya, selain fisik juga mempengaruhi mental ya, Mbak Mhm Sofi. Kita kalau misalkan tidurnya kurang, mhm, mesti kepalanya kadang pusing, bangun pening, tidur iya betul, bangun tidur pening, kemudian bikin mood kita seharian juga bisa berpengaruh, masih ngantuk, masih ngantuk. masih lemes, Betul, kadang bawaannya marah-marah. marah-marah, Iya, berarti seperti itu. berarti ke situ ya? Iya dong, mempengaruhi nanti kerjaan kita seharian, Mhm ya kan. Oh, ini biasanya ceria, ini tiba-tiba kok jadi murung, jadi betean, mhm. kemudian jadi gampang marah. Ini Ini kenapa ini? kenapa? Ternyata Iya, malamnya malamnya begadang. begadang, iya, Jadi istirahatnya kurang, istirahatnya kurang, seperti gitu ya. itu, iya Jadi betul. artinya
artinya ini semakin ke sini tadi kan semakin banyak ya Mhm, kebutuhan untuk istirahatnya, artinya betul. kalau anak-anak atau bayi pun lebih Lebih lama harusnya ya? lebih lama, betul. Makanya ya bayi itu Makanya tidur tidur, melulu ya. betul. Kalau pagi tidur, tapi kalau malam biasanya bangun, heeh, Bangun sebentar, sebentar tidur tidur lagi. lagi, iya. Oh Karena memang gitu, kebutuhan masing-masing istirahatnya umur beda, heeh, berbeda ya, betul. gitu. Lanjut Dok, Lanjut nih. ya, yang terakhir yang Mbak Mhm, Sofi ya, nggak terasa. mhm. Cerdik berarti yang terakhir K. K itu kelola stres, Kelola gitu. stres, Iya, kenapa kelola mesti stres. kelola stres nih? Kenapa ini? Stres sendiri apa kira-kira Mbak Sofi? Stres, Stres, heeh, stres, tekanan hidup. tekanan, betul. Betul betul. Stres itu suatu situasi dan Mhm. kondisi yang menekan, gitu kan Oh ya. gitu ya? Iya, ini pengaruh kan ya, Heeh. mempengaruhi gimana caranya kita bisa mengelola stres, kira-kira Mbak Sofi? Penekanan itu penekanan hidup atau Di-push, ditekan, ditekan secara fisik enggak mentalnya ya? dong. Oh Oh iya dong. tak kira ditekan secara Dikirain fisik didorong gitu gitu ya. ya, heeh, itu stres gitu. Iya, Tadi katanya tekanan gitu ya? tekanan, iya. Tekanannya ini dari pikiran, Oh heeh, gitu. dari jiwanya, bukan fisiknya. Oh Kalau gitu. fisik tadi kepenyet dong. Oh saya Kegencet kira, ya, ya kegencet, ya ya. iya. Mhm, Kalau ini kelola stres otomatis dari pikiran kita mhm. ya, Mbak Sofi, yang pertama bisa kita harus selalu berpikiran positif, Positive harus thinking. betul. Kadang kalau kita, "Oh ini udah suudzon dulu, ini udah negatif dulu," otomatis kan nanti pikiran kita kemana mana gitu Mhm, ya, kalau kita sudah menguras berpikiran tenaga ya, Dok, ya? betul. Mhm, Selain menguras tenaga juga bikin nggak bisa tidur, tadi mhm, mempengaruhi juga istirahatnya jadi jadi kurang berkurang ya, heeh, itu. Jadi kalau nggak misalkan nafsu makan, betul, kadang malah kalau pikirannya adrenalinnya naik, naik, heeh, gampang emosi marah, menggebu-gebu ya nah, kan, Mbak Sofi, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, selain berpikiran positif, kita bisa mhm, melakukan kegiatan mhm, sesuai keinginan. mhm, Atau sesuai hobi, sesuai minat mhm, kita. mhm, Apapun yang kita kerjakan kalau kita sudah nyaman, mhm. otomatis kan itu, kita enjoy aja menikmatinya gitu ya. Artinya harus mencintai Mencintai pekerjaan pekerjaan kita, betul. gitu ya? Iya, harus Mhm, mencintai apapun itu mhm, pekerjaannya, kita harus diniati mhm, ibadah kan gitu ya. Harus kita nyaman dulu, kalau segala sesuatu tidak dilakukan dengan hati, otomatis semuanya tidak akan seperti yang kita mau gitu. gitu ya, Mhm. Kemudian ada mhm, lagi, istirahat tadi istirahat ya, yang terus cukup, kemudian olahraga secara olahraga teratur, betul, kemudian yang nggak kalah penting kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mhm, itu itu kuncinya. kunci Heeh, utama betul, itu. kunci utama seperti itu. Itu, heeh. Jadi asik sekali ini terkait dengan pembahasan kita, Menuju generasi generasi yang sehat. sehat ya. Jadi Iya kalau orang, apa ya, cerdik tadi benar-benar dilakukan, dilakukan dan diterapkan dalam iya, hidup, itu nanti hasilnya menjadi generasi yang unggul ya, betul yang betul. sehat, Iya, yang benar, kalau sehat, jiwanya, raganya, insyaallah jiwanya sehat, sehat, ya itu luar dalam sehat ya. iya, Artinya itu yang dibutuhkan oleh negara, mhm, karena ke depan ini generasi-generasi yang saat ini akan memimpin gitu ya, betul Dok, ya, betul. seperti itu. Iya, benar. Ya mungkin ini, Dok, apa, bisa harapannya Harapannya ya? Bu Dokter Ita ini ya, ini Iya. Kak Dokter Ita ini sebagai programmer, apa ya, antar klaster ini ya, Iya, antar kelas lintas klaster sekarang lintas istilahnya. klaster Iya, ya. lintas Jadi klaster. ada yang usia anak-anak, Mhm remaja, mhm, lansia, lansia, dewasa, dewasa, kan gitu. iya betul. Harapannya seperti apa ini, Dok, Iya, terkait baik, dengan generasi sehat sehat ini? ya. Mhm. Jadi, harapannya dengan adanya cerdik ini Mhm, bisa kita wujudkan ya, Mbak Sofi, mhm, bukan sekedar embel-embel istilah cerdik gitu mhm, aja, sekedar kita tahu tapi kita juga bisa terapkan. mhm. Harapannya angka kesakitan kita bisa menurun, Bener, kemudian angka penyakit tidak menular bisa turun, bisa jadi turun juga. heeh, jadi meningkatkan kesehatan masyarakat Derajat gitu kan, kesehatan derajat kesehatan masyarakat masyarakat meningkat. meningkat, Mhm, kemudian masyarakat kita menjadi produktif, lebih mhm. sehat, mandiri, itu harapannya. Harapannya kalau sudah mandiri, produktif, menghasilkan ya, Mhm, tidak tidak membebani membebani, betul, diri diri sendiri, sendiri, keluarga, keluarga, negara, heeh, masyarakat. betul, Mhm, mhm,
Akhirnya ya berguna deh gitu. Amin amin, mudah-mudahan generasi sehat kita nanti ke depannya berguna gitu ya, Mbak Sofi. Baik, itu harapannya Bu Dokter Ita sendiri. Untuk mengakhiri sesi kita, Dok, karena Baik baik, ternyata sudah sudah jamnya berapa sudah menit ini, Mas? oh setengah Oh, jam, sudah tiga nggak puluh terasa. menit Iya, berlalu betul ya, betul. karena melihat dokter yang CME ini tadi. CME. Jadinya nggak terasa ini Wah, ya Allah waktunya. Gusti. Mungkin bisa closing statement, Dok, untuk mengakhiri jumpa kita di Jadi hari ini. ya, sahabat semuanya, Sahabat sehat, sahabat sehat semuanya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan atau mewujudkan cerdik gitu ya. Kita bisa menjadi generasi yang sehat, unggul, mandiri, produktif, seperti itu. baik. Baik, demikian, closing statement dari Kak Dokter Ita ya. Kak Dokter, terima kasih sudah mau Sama-sama, berbagi ilmu terkait sama-sama, dengan cerdik, terkait dengan generasi sehat, sehat ya, semoga betul. bermanfaat untuk kita semua dan khususnya para sahabat sehat yang ada di luar sana gitu ya. Iya. Baik baik dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sofi undur diri dan Saya Dokter Ita, mohon izin pamit. terima kasih atas perhatiannya dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.